Oh brother and sister, apa kabarnya nih? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat aja. Tentunya dalam keadaan fine aja. Nah, brother and sister, kita terhubung di channel Ensiklomedi. Di channel Ensiklomedi ini kita bahasin tentang sejarah, budaya, sosial, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang wow gitu ya. Tapi kalau ngomongin wow, sebenarnya wow-nya bukan wow yang kayak apa gitu. Enggak, biasa aja. Wow-nya ya wow yang wow begitu aja. Karena ilmu semua orang sudah tahu dan ilmu semua orang udah ngerti. Masa sih? Cuman apa salahnya sih di Ensiklomedi ini kita ingetin lagi apa aja yang pernah Anda ketahui dan apa aja yang pernah Anda pahami. Nah, brother and sister, kali ini Ensiklomedi bahasin tentang payung. Ngomong-ngomongin musim hujan nih, musim hujan biasanya nih, musim hujan ya biasanya ini pasti ini yang pasti terjadi. Musim hujan tuh jalan-jalan menjadi basah. Itu pasti kalau pas hujan. Kalau pas nggak hujan, meskipun musim hujan, kalau nggak hujan jalannya nggak basah, kering. dari dulu kayak gitu ya. Bisa dititeni, lek hujan mesti jalannya teles dititeni. Nah, brother and sister, sebelum kita ngomongin tentang payung, subscribe dan tombol loncengnya. Nah, oke ya. Ngomong-ngomong tentang payung. Payung adalah P-A-Y-U-N-G. Apa sih? Umbrella. Itu bahasa Inggris. Umbrella. Jadi umbrella, payung itu bahasa Inggrisnya umbrella. Sebenarnya ini berasal dari bahasa Latin ambre. Ambre itu artinya bayang-bayang. Jadi payung itu berasal dari bahasa Latin, ambre ya. Itu artinya adalah bayang-bayang. Nah, saat ditemukan itu sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ditemukannya payung 4.000 tahun yang lalu. Berarti hilangnya kapan ya? Bukan masalah hilang atau nggak hilang. Ini penemuannya begitu 4.000 tahun yang lalu. Awalnya payung didesain khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik matahari. Makanya namanya bayang-bayang tadi. Payung itu hanya didesain untuk melindungi diri dari sinar matahari itu. Nah, akhirnya oleh orang-orang bangsa Cina ini membuat payung yang berfungsi juga sebagai pelindung terhadap hujan. Jadi nggak cuma panas toh. Akhirnya orang-orang bangsa Cina itu membuat payung yang nggak kena hujan. Caranya ya apa? Kan dulu payung nggak seperti sekarang kan bahannya. Payung itu terbuat kalau nggak salah ininya dari kertas. Kertasnya dikasih lilin. Sama orang-orang Cina tuh dikasih lilin. Kalau dikasih lilin akhirnya anti air kan. Soalnya banyu netes gelending. Itu kalau dikasih, coba bayangkan kalau dari daun talas gitu atau daun pisang nggak gelending. Ada lagunya loh, Memori Daun Pisang. Jadi kalau orang-orang kita, orang-orang Jawa itu biasanya nak danan ngono dari sawah sampai ke rumah dia ngetok godhong gedang di payungan ben gak teles. Tapi kan godhong gedang nek kena banyu kan tetap pecah itu. Tetap loh. Tapi nggak apa-apa. Itu ini ngomongin payungnya, bukan ngomongin ke daun pisangnya. Nanti kita ngomongin daun pisangnya. Enggak. Apa sih? Nah, makanya dikasih lilin biar nggak teles, anti air gitu ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang payung. Nanti aku lanjutin tentang payungnya. Sebenarnya pada abad berapa sih payung itu menjadi kayak gini? Pada abad berapa sih kok menjadi populer itu? Pada saat populernya tahun-tahun berapa sih? Nah, sebelumnya ada yang mau lewat. Oke ya. Nah, balik lagi ngomongin tentang payung. Jadi kalau ngomongin payung kan bentuknya kayak gitu ya. Payung itu bentuknya, ada sekarang payung itu modelnya macam-macam. Ada yang ditaruh di kepala tok, ada yang dipegang gitu. Terus ada lagi payung yang dicantol di belakang ini apa, di punggung, dicantol di pelanggar. Ada macam-macam, namanya juga model ya. Jadi pada abad ke-16
ini keberadaan payung menjadi populer terutama di negara-negara Eropa Utara. Karena di daerah sana, Eropa Utara sana, itu memang kerap sekali hujan. Sering banget, apalagi di musimnya. Sering. Di sini aja kalau musim hujan tiap hari hujan, apalagi di sana ya. Nah, awalnya payung kuno didesain khusus hanya untuk melindungi sang pemakai dan dari terik matahari. Hanya pakai untuk terik matahari aja. Itu payung. Nah, setelah di Eropa Utara memang sering hujan, semua payung hanya dianggap sebagai aksesoris kaum wanita. Dulu di Eropa itu yang pakai payung hanya wanita karena ini aksesoris. Dulu itu, naik panasan, narik wedok itu payungan, asik kan, keren kan, naik panasan, terus naik kudanan ya payungan, panasan payung, lek gak udan ya jok payungan. Apa? Nah, kemudian seorang petualang yang dan juga penulis nih dari Persia, namanya Jonas Hanway. Ini pada tahun 1712. Ya, dengan percaya diri sering membawa payung di depan publik. Dulu kan sebenarnya hanya cewek aja yang bawa payung. Nah ini Jonas Hanway ini cowok tiba-tiba bawa payung. Ini di tahun 1712 bawa payung. Nah dengan percaya diri nanggone publik. Wah akhirnya mau ndelok kabeh. Kok bawa payung sih wong lanang. Ini akhirnya dengan seperti itu banyak cowok-cowok yang juga lek panas tak bawa payung ae. Nah, sampai nanggone Inggris ini menyebut payung itu kan dipakai di mana-mana. Sampai wong Inggris ini menyebut payung adalah teman di jalan atau teman jalan. Teman jalannya payung. Ya kan? Kalau aku ya mending teman jalannya cewek lah. Masa sih? Payung teman jalan. Kamu jalan sama siapa? Udah jalan sama payung, masa gitu. Nah, payung generasi di awal-awal ya, generasi payung generasi ini awal-awal di Eropa ini dibuat dari biasanya awal-awalnya dulu, generasi awal-awalnya dulu sebelum dari besi ya kan, sekarang udah besi dong, besi kecil loh. Dulu itu terbuat dari kayu atau tulang ikan paus, dulu itu terbuat dari itu. Ini kalau di Eropa banyak seperti itu. Terus dikai kertasnya atas itu dikasih minyak, terus dikai gambar-gambar biasanya gitu. Dan menarik lah dikai gambar-gambar karena kan sebenarnya itu hanya hiasan para wanita aja, tapi akhirnya dipakai oleh cowok juga. Nah sampai akhirnya pada tahun 1852 Samuel Fox menemukan rangka besi guna menyangga kain payung. Ini yang bawa ini Samuel Fox namanya. Nah, sejak saat itu selanjutnya sampai sekarang teknik-teknik desain-desain payung itu terbuat dari besi, yang bagian nutupnya, yang bagian apa gitu ya. Oke, brother and sister, kita udah tahu ya tentang sejarahnya payung dan kita tahu fungsinya payung. Payung fungsinya adalah untuk melindungi panas dan hujan. Ketika kalau di Inggris sana payung sebagai teman jalan, maka dia melaku-melaku bawa payung. Oke, brother and sister, tetap subscribe dan tombol loncengnya. Kita ketemu lagi di bahasan berikutnya. See you next. Bye-bye.